Assalamualaikum dan selamat pagi Jreng Mania. Kembali lagi ditemenin sama Adila pagi hari ini. Dan kita ada di live talk show Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Sukamara dengan tema Bahaya Judi Online. Nah, untuk edisi Dialog Interaktif Jaksa Menyapa di hari Jumat tanggal 27 Februari 2026 ini tentunya Adila tidak sendirian, ditemani langsung oleh Bapak Budi Sitorus selaku Kepala Seksi Intelijen dan juga Bapak Bayu Mahendra selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen. Kita sapa dulu Pak Budi dan juga Pak Bayu pagi hari ini. Apa kabar Pak? Selamat pagi Mbak Dila. Pagi. Dan sahabat Jreng Mania. Iya, Jreng Mania aja sih Pak sebenarnya. Oh, Jreng Mania. Itu berasa jadi mancing mania nanti. Apa kabarnya Pak Bayu dan juga Pak Budi pagi hari ini? Sehat Mbak Dila. Sehat, alhamdulillah ya. Sedikit lapar. Pak, ini baru jam 10 loh Pak. Aduh. Masih kurang 6 jaman lagi lah baru buka puasa lah ya. Aduh, udah lapar aja. Sama sih Adila juga udah lapar. Nah, untuk hari ini ya Pak, di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa, pembahasan dan temanya adalah bahaya judi online. Nah, ini yang kita tahu sendiri, judi online tuh di Indonesia juga masih banyak gitu yang terjerat sama judi online. Jadi kecanduan sama judi online gitu ya Pak. Tapi untuk judi online sendiri itu sebenarnya definisinya apa sih Pak yang bisa disebut itu adalah judi online gitu? Oke. Terima kasih Mbak Dila. Mungkin kita sebelum masuk ke sana kita harus tahu dulu tuh Mbak, apa judi pada umumnya? Oh iya, judi dulu dong tentunya ya. Jadi judi pada umumnya itu sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat 3 KUHP lama itu mengatur bahwa satu permainan yang sifatnya untung-untungan. Nah, untung-untungan di sini maksudnya berarti harus ada untung-untungan di sini maksudnya tidak harus ada keahlian untuk memainkan itu. Sebagai contoh, misal pada saat memainkan judi judi game kayak ikan-ikan itu, kayak judi. Jadi kita nggak perlu keahlian itu sebagai ahli mesin untuk memainkan itu. Betul. Nah, cukup untung-untungan dan sifatnya ada pertaruhan di dalamnya. Nah, pertaruhan itu dalam tanda kutip harus menggunakan uang tunai seperti itu. Jadi ada sesuatu yang ditaruhkan untuk itu. Nah, balik lagi. Jadi untuk judi ini ada dua kategori. Dia ada judi konvensional dan ada judi online. Nah, kalau judi konvensional itu berarti yang bisa diberikan secara langsung, tatap muka. Misal judi kartu. Nah, atau mungkin kalau yang kita kenal main apa namanya itu yang main mesin-mesin bar itu? Jackpot. Jackpotan itu yang pakai taruhan uang. Nah, pokoknya judi konvensional yang bisa dilakukan secara langsung. Nah, terkait dengan judi online ini, dia aktivitas perjudian sama sifatnya untung-untungan juga, ya kan? Tapi dilakukan melalui media internet. Melalui internet Kak, yang bisa melalui handphone, komputer dan sebagainya. Dan sifatnya tidak langsung bertemu dan bertatap muka dengan pemain lainnya, seperti itu. Tapi tetap ada satu persamaan yang sama, sifatnya untung-untungan dan harus menggunakan uang sebagai pertaruhan. Oke, berarti judinya sendiri juga sudah berkembang nih ya. Iya. Dari yang konvensional, sekarang ada internet, yaitu dampak buruknya itu tadi jadi judi online bisa masuk ke dalam internet itu tadi. Bener. Nah, kalau di Indonesia sendiri itu banyak nggak sih Pak orang yang suka memainkan judi online? Walaupun mungkin Adila juga sempat baca berita tuh ya judi online tuh memang masih marak gitu di Indonesia. Kenapa orang Indonesia kalaupun banyak tuh kenapa akhirnya jadi orang-orang tuh suka gitu sama yang namanya judi online ini? Nah, kalau ini judi online dulu kita lihat ya, banyak atau enggak seperti pertanyaan Mbak Dila tadi ya. Nah, kami ada data berdasarkan sumber Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nih. Pemain judi online itu ada dari mulai berbagai macam usia. Nah, 10 tahun itu ada 80.000. Wow. 10 sampai 20 tahun itu ada 440.000 pemain. 21 sampai 30 tahun itu ada 520.000 pemain. 30 sampai 50 tahun itu ada 1.640.000 pemain. Dan umur 50 tahun ke atas itu ada 1.350.000 pemain. Nah, itu saking masifnya permainan judi online ini karena
sifatnya bisa dimainkan di mana saja, Mbak. Semua orang pasti punya handphone. Betul. yang berkaitan dengan internet, yang ada koneksi langsung. Jadi mau dia dari kamar, mau dia dari rumah, mau dia dari mana saja, yang penting mempunyai saldo tabungan untuk ditaruhkan ke aplikasi judi online tadi. Makanya sifatnya sangat membahayakan seperti itu. Nah, mungkin kalau penjelasan kenapa orang suka judi online bisa disambung sama Pak Bayu mungkin. Ya, kalau saya lihat ya, kita ini kan masyarakat Indonesia ya. Betul. Jadi dengan masyarakat Indonesia hobinya itu bertaruh. Iya. Bahkan nggak sedikit kok kita dengar bahwa judi online ini menjadi mata pencaharian. Oke. Buat apa lagi kita nggak perlu capek kerja, kita Iya. nggak perlu mengeluarkan keringat keluar dari rumah, cukup menggunakan HP dan menghasilkan. Iya, sambil ngopi Sambil bisa. ngopi, sambil ketemu teman, yang Rebahan ya. rebahan, ya, kayak enak banget cari uangnya nih. Betul. Ketika ketemu sama teman, yang disampaikan bukan gimana hasilnya, gimana progres pekerjaannya. Ini habis rungkat. Nah, gitu tuh biasanya tuh. Kita Betul. rungkat. Kemarin saya depo. Jadi ada beberapa bahasa yang biasanya umum ya di masyarakat, seperti ada deposit, ada WD. Iya. WD tuh Adila karena Adila nggak tahu, nggak pernah ke judi online ya. Jadi WD itu apa sih, Pak? Jadi WD itu mekanisme penarikan uang dari saldo yang ada secara kita bilang aplikasi, kita ubah menjadi uang fisik yang bisa kita tarik. Oh, oke. Menggunakan mekanisme withdraw. Sedangkan untuk deposit itu kita memasukkan dari uang fisik menjadi uang digital yang nantinya digunakan untuk Main judi. Oh, oke. Wajar dong Adila nggak tahu, yang jadi pertanyaan kalau Adila tahu nih. Wah, berarti pemain ya gitu. ketahuan nanti. Oke, terus gimana lagi tuh Pak? Kenapa jadi orang Indonesia tuh, terutama Indonesia ya, suka bermain judi online? Ya tadi dengan kemudahan dan akses yang masif tadi di masyarakat, secara nggak sadar, jadi kita pasti ikut. Ini bisa menghasilkan, ini bisa menghasilkan. Dengan iming-iming menghasilkan itu, membuat kita bisa terlena, kemudian melanjutkan mengurangi usaha kita dan memainkan judi ini lebih aktif lagi dengan harapan bisa menghasilkan. Padahal harapan bisa menghasilkan itulah yang selalu dibangun oleh aplikasi. Iya, betul. Ya kan? Jadi dengan adanya harapan, lalu kita tahu nih judi online menggunakan media pihak ketiga, menggunakan internet, menggunakan telepon seluler, dan semua itu sebenarnya bisa diatur. Betul ya. Bisa disiapkan untuk kita berapa kali misalnya menang, kita harus kalah di angka berapa. Tetapi dengan masuknya kita dalam dunia judi online itu, biasanya kita sudah tidak sadar hal-hal yang sebenarnya itu nalar. Iya. Karena kita fokusnya bagaimana caranya untuk menghasilkan uang. Sudah nggak bisa berpikir secara jernih lagi ya Pak, itu karena rungkat tapi tetap depo terus. Sandu sifatnya jadinya. Oh iya, candu. Nah, tapi kalau judi sendiri di Indonesia itu ada hukumnya nggak sih Pak? Nah, kalau aturan hukum di Indonesia tentang judi itu pasti ada. Pasti ada. Karena memang dilarang kan gitu. Oke, ya itu kan? berarti baik judi konvensional dan juga Judi judi online, itu online ada. ada. Nah, jadi di KUHP lama itu diatur di pasal 303 dan 303 bis. Nah, di KUHP baru itu diatur di pasal 426 dan 427. Ya, diatur di pasal 426 dan pasal 427. Dan di mana ada perubahan, Pak. Ada perubahan, Mbak. Gini, seperti ini. Jadi di KUHP lama itu diatur bahwa ancaman pidana bagi penyelenggara judi atau orang yang turut serta melaksanakan judi dan mengambil kesempatan dari permainan judi itu diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak 25 juta rupiah. Nah, seperti itu. Akan tetapi di KUHP baru, nah pemerintah ini kelihatan semakin masif untuk memberantas perjudian online ini. Jadi pidananya menjadi pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 6, yaitu jumlah dendanya sampai 2 miliar rupiah, Mbak. Nah, lebih lanjut lagi untuk pemain judi, ya kan? Itu di KUHP lama itu pidana penjaranya paling lama 4 tahun dan pidana dendanya paling banyak 10 juta rupiah. Nah, sedangkan di KUHP baru itu
dirubah seteramatnya menjadi pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3 yakni 50 juta rupiah. Nah, di situ ada penambahan seteramat pidana dan penambahan jumlah denda. Nah, kita masuk lagi ke substansi hukumnya, ya kan? Jadi di KUHP baru itu, ya kan, ada aturan yang membuat gini, Mbak. Di pasal 426 ayat 1 huruf A, B, dan C mengatur jika setiap orang tanpa izin menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau turut serta dalam perusahaan perjudian itu dilarang. Yang kedua, setiap orang juga dilarang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut. Atau juga setiap orang dilarang untuk menjadi turut serta pada permainan judi sebagai mata pencarian. Nah, di pasal 426 ayat 2 ini lebih intens lagi, Mbak, karena jika tindak pidana sebagaimana tadi saya terangkan perbuatan pidana tadi dilakukan dalam menjalankan profesi dalam tanda kutip pegawai negeri, ya kan, masih bertugas, masih kerja, masih dalam jam dinas, main judi, nah, itu ada pemberatannya, Mbak, dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalani profesi tertentu. Jadi bisa dicabut haknya sebagai pegawai negeri atau sebagai pegawai BUMN dan lain sebagainya. Nah, dengan undang-undang ini dapat kita lihat bahwasannya pemerintah sangat getol, sangat kuat, sangat konsentrasi terhadap pelanggaran tentang perjudian ini, khususnya judi online, kan gitu, Mbak. Karena memang resiko yang diperoleh atau dampak dari perjudian ini bukan hanya kepada si pelaku penjudian, tapi juga ada keluarga, ada anak, ya kan, ada lagi dampak sosialnya lagi, ya kan, ada pidana penjaranya lagi. Kenapa? Karena begitu dia main judi kalah, nggak tahu uangnya dari mana, yang dijual surat tanah, tiba-tiba pinjol, kepala geleng kanan geleng kiri sama KTP, kan gitu, tanpa sepengetahuan istri atau keluarga. Iya, bahkan nggak jarang pun kalau Adila lihat berita biasanya orang-orang yang akhirnya kecanduan judi online itu kan terpengaruh secara emosional, dimana dia uang kepepet lah dan yang lain lah, bisa melampiaskan emosinya tuh ke keluarga justru, gitu. Terus selain daripada itu juga bisa menimbulkan kecanduan judi online, bisa menimbulkan perbuatan pidana baru. Misal kayak tadi kata Mbak Adila, dia gampang marah, gampang emosi, ya kan. Sekali jumpa orang, dia merasa orang yang tidak senang sama dia, pukul, penganiayaan. Lihat nanti di rumah ada pagar besi, ambil, pencurian jatuhnya. Jadi dampaknya itu bukan hanya kepada dia tapi kepada keluarga, juga dapat menimbulkan perbuatan pidana yang baru. Iya, ada efek dominonya lah. Benar, ya akhirnya. Seperti itu. Nah, kalau untuk aturan hukum yang lama dan juga baru itu tadi berarti memang berlaku untuk judi yang konvensional sama online sama aja ya Pak? Nggak ada bedanya ya? Benar. Oke, nggak ada bedanya. Nah, tapi kalau untuk pelaku judi online ini sebenarnya kategorinya tuh ada apa aja sih Pak yang bisa dikategorikan sebagai pelaku judi online gitu? Apakah kan kalau di koreksi ya Pak kalau Adila salah, karena Adila kurang terlalu paham gitu soal hukum juga. Tapi kalau di contohnya di narkoba kan biasanya pengedar dan juga yang apa, pokoknya pemakai kan berbeda kan. Kalau pemakai direhabilitasi kan, karena itu konsepnya juga kecanduan. Tapi di judi online ini sendiri, apakah pengguna dan juga pemain ini di treatment secara berbeda nanti atau sama juga tetap gitu sama ya Pak? Nah, jadi tadi sudah dijelaskan juga, saya jelaskan juga di pasal 426 ayat 1 huruf ABC dan pasal 426 ayat 2 serta pasal 427 KUHP baru, di mana untuk orang yang punya perusahaan judi atau orang yang memanfaatkan perusahaan judi untuk pencahariannya itu pidana penjaranya paling lama 9 tahun dan pidana dendanya paling banyak 2 miliar. Iya. Sedangkan untuk pegawai negeri yang atau aparatur sipil negara yang dalam menjalankan profesinya bermain judi itu ada pidana tambahan berupa pencabutan hak.
untuk pemain atau partisipan judi itu sebagaimana pasal 427 itu pidana penjaranya paling lama 3 tahun dan pidana dendanya paling banyak 50 juta. Jadi berbeda dengan narkotika tadi Mbak, bahwasannya untuk penyalahguna itu bisa direhabilitasi ya kan. Tapi untuk untuk dalam judi ini ya kan itu sama-sama dikenakan pidana penjara dan pidana denda. Akan tetapi dengan strahmat atau jangka waktu pelaksanaan pidana yang berbeda-beda. Oh, tapi berbeda-beda ya berarti. Ya, ada yang untuk pemain 3 tahun, untuk orang yang melaksanakan judi sebagai mata pencari itu 9 tahun seperti itu. Oke. Nah, untuk judi ini sendiri kan yang Adila tahu juga karena Adila lumayan sering main di internet gitu. Kadang kan biasanya kalau buka internet tuh selalu ada iklan-iklan gitu Pak, iklan-iklan di internet, iklan-iklan judi seperti itu. Nah, apakah dan nggak cuma di internet yang sifatnya ketika kita buka website ada iklan aja, tapi kadang pun ada beberapa mungkin seleb TikTok yang punya banyak pengikut di Instagram, di TikTok, di media sosial itu juga terkadang mempromosikan yang namanya judi online. Nah, itu apakah ada aturan hukum juga untuk mereka tuh Pak atau seperti apa? Ada dong. Jadi tadi kita kan udah dengar tuh ada penyampaian tentang siapa saja nih yang masuk di dalam pelaku judi online, termasuk ada aplikator tadi ya. Betul. Nah, untuk biasanya judi online ini dikemas dengan seperti mainan, seperti game. Oke. Nah, untuk memperkenalkan game itu kepada masyarakat, salah satu yang sering disampaikan adalah menggunakan artis ataupun influencer. Iya. Tapi penyampaiannya bukan untuk ini nih judi online, tapi game ini bisa menghasilkan. Oh, bahasanya game yang bisa Iya, menghasilkan. lebih menarik dong. Iya Kalau dong. dibilang judi nggak boleh, dapat alhamdulillah. Iya. Ada kayak gitu tuh bercandanya. Betul. Tapi kalau ini game bisa menghasilkan, itu lebih bisa diterima ya secara bahasa. Tapi itu sama-sama perbuatan yang nggak benar sebenarnya. Jadi biasanya dalam judi online itu ada beberapa pihak seperti tadi ada promotor promotor atau afiliator. Dia hanya menjelaskan ini ada game ini bisa menghasilkan uang, nanti mainnya tinggal top up. Tapi dia tidak bilang bahwa itu sebenarnya salah satu skema dalam judi online. Oke. Nah, dari yang disampaikan oleh influencer tadi, nanti dia akan menuju kepada satu bandar atau satu operator lain. Operator ini yang biasanya menyediakan dalam satu aplikasi tersebut, satu website itu biasanya ada berbagai macam lagi. Jadi kembali lagi, game apa nih yang cocok sama kita nih? Kita mau game yang kartu, atau game yang tebak-tebakan buah, atau game yang balap-balapan. Nanti ketahuan saya tahu semua ini. Iya kan? Tapi seperti itu. Jadi saking banyaknya alternatif pilihan, jadi teman-teman atau masyarakat yang mungkin hanya mengetahui itu sebagai game yang dapat menghasilkan, akan selalu mencoba. Pertama kita coba milih tebak-tebakan buah deh. Betul. Habis ini kita coba pilih warna. Habis ini pilih angka, semuanya dipilih. Ternyata itu yang bikin rasa penasaran untuk mencoba dan memilih yang baru-baru ini, yang secara nggak sadar bahwa itulah mekanisme yang masuk dalam kita dan membuat kita masif untuk mencoba terus, mengeluarkan uang terus, kita kecanduan secara nggak langsung. Oke. Nah, tapi kalau di Indonesia mungkin datanya udah tadi Bapak jelaskan ya gimana data judi online di Indonesia, bahkan ada anak yang umurnya 10 tahun pun sudah main gitu. Iya. Nah, kalau di Sukamara sih Pak, Sukamara atau mungkin di Kalimantan Kalimantan kira-kira tuh banyak juga nggak sih orang-orang yang masih bermain judi online ini, atau kasus yang terungkap akhirnya sampai ke ranah hukum gitu? Baru kemarin kita dapat salah satu tersangka ya. Jadi dia ini secara karir sudah cukup baik. Karir sudah cukup baik. Kalau kita melihat secara penghasilan itu sudah sangat cukup lah untuk hidup setiap bulannya. Karena judi online ini dia harus jauh dari keluarga, harus menjalani hukuman, dan dia harus bertanggung jawab. Jadi benar-benar memang kalau kita dengar ceritanya ini nggak masuk akal banget nih, dengan penghasilan dan karir yang sudah sangat baik, kemudian tercebur dalam judi online dan harus mengembalikan sebesar itu. Tapi itu atas kesadarannya, gimana? Kalau boleh kasih tahu sekalian, baik apa
bentuk judinya kan gitu yang dimainkan beliau itu. Oh, Tersangka kita. jadi tersangka kemarin itu mainan slot. Jadi mainan slot, mainan pilih buah-buah itu. Pilih buah-buah. Pilih buah-buah itu. Alasannya awalnya bener sama, semua orang itu alasannya apa? Kepepet. Kepepet? Kepepet dulu bilangnya. Kepepet, aku butuh 7 juta misal, kita kasih angka ya, misalnya kepepetnya 7 juta deh. Kita masukkan berapa? 1.000, 1 juta dulu. 1 juta bisa naik 2 juta, kita tarik ulang terus sampai tembus 7 juta. Ketika mau naik 8 juta, tanggung nih, bisa naik nih, coba lagi terus. Ternyata modalnya 150 juta sudah. Keuntungannya baru 10. Itu biasa kayak gitu. Oke, nah ini sebelum Adila lanjut lagi membahas soal judi online nih Pak, kita dengarkan dulu jeda pariwara iklan yang berikut ini. Anda sedang mendengarkan 97,6 FM Radio Jreng Pangkalan Bun. Radio Jreng Pangkalan Bun. Satu kita maju, membangun komitmen baru, sehati menjaga diri demi kejayaan institusi. Jaksa menyapa sahabat masyarakat, membuka diri, wujudkan sinergi. Hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Wujudkan sinergi, hukum yang sejati tidak berjalan sendiri. Tunaikan bakti, masyarakat menanti. Jaksa menyapa, berjalan bersama. Jaksa menyapa, ada di tengah Anda. Tinggalkan masa lalu, sambutlah era baru. Jaksa menyapa, sahabat kita semua. Anda sedang mendengarkan 97,6 FM Radio Jreng Pangkalan Bun. Radio Jreng Pangkalan Bun. Masih bersama Adila pagi hari ini bersama Kejaksaan Negeri Sukamara di dialog interaktif Jaksa Menyapa dengan tema bahaya judi online. Nah, Jreng Mania, tadi kita sudah mengetahui nih ya dari Pak Budi dan juga Pak Bayu soal apa itu judi online, kemudian juga bagaimana aturan hukumnya di Indonesia, dampak-dampaknya. Dan kalau melihat judi online sendiri, ini Adila balik lagi ke Pak Budi dan juga Pak Bayu. Di Indonesia tuh awal akhirnya judi online tuh jadi rame tuh pas kapan sih Pak? Atau memang udah lama gitu? Cuman baru naik ke permukaan aja? Nah, memang kalau kita boleh dari kajian kita mungkin Mbak ya kan, itu sudah ada sejak lama nih, sudah ada. Kalau nggak salah zaman dulu Friendster pun sempat ada iklan-iklannya tuh. Cuman belum terlalu masif dan tren seperti sekarang. Betul. Mulainya judi online itu jadi tren itu pada saat Covid tuh. Pada saat Covid. Orang lagi di rumah-rumahnya Orang itu. tuh di rumah, diisolasi,
nggak bisa kerja kemana-mana. Nah itu mainannya tuh, mulailah dia tren sampai sekarang. Oke. Nah, kalau untuk judi online sendiri dari kejaksaan, terutama khususnya Kejaksaan Negeri Sukamara, perannya di bahaya judi online ini seperti apa Pak, peran kejaksaan? Nah, jadi boleh jelaskan sedikit, nanti ditambahin Pak Bayu ya. Jadi pemerintah itu kami punya diatur di Kepres nomor 21 tahun 2024 tentang ada Satgas namanya, Satuan Tugas Pemberantas Perjudian Daring. Nah, di situ di mana di pasal 1 dibuat Kepres ini dibuat untuk mendukung upaya percepatan pemberantasan perjudian daring secara terpadu. Maka dibentuk Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang selanjutnya dalam Kepres ini disebut Satgas. Karena memang terlalu cepat dan masif, maka pemerintah konsen terhadap hal ini. Nah, di pasal 3 itu pembentukan Satgas ini bertujuan untuk melakukan percepatan pemberantasan kegiatan perjudian daring secara tegas dan terpadu dalam langkah melindungi masyarakat. Nah, terus kami punya lagi nih di pasal 5 huruf E, angka 15 Kepres tadi. Anggota bidang pencegahan antara lain terdiri dari Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, jadi salah satu anggota di bidang pencegahan judi daring ini salah satunya adalah Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia. Terus di pasal 5 huruf H angka 4, anggota bidang penegakan hukum antara lain terdiri dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Republik Indonesia. Nah, anggota di bidang penegakan hukum pemberantasan judi daring ini salah satunya adalah Bapak Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, seperti itu. Jadi kejaksaan juga dituntut dalam hal ini untuk tetap melakukan monitoring, pemantauan, pemberantasan dan pencegahan secara tegas dan terpadu untuk memberantas perjudian online ini, Mbak, sebagaimana Kepres tadi. Sehingga kami juga besar harapan kami khususnya di daerah ya kan, untuk supaya masyarakat itu jangan tersegampang itulah mendownload ya kan, mendownload terus memainkan judi online itu. Memang pertama mungkin ya menurut saya, karena saya juga nggak pernah main juga tuh judi online itu. Ya, percaya kok. Ya, jadi ya memang kita PH kan. jadi kalau beberapa kasus kita lihat kan, pertama memang dia ya coba-coba. Iya. Download, main. Karena kalau beberapa tersangka bilangnya ya Pak Bayu ini kebetulan sering menangani perkara tindak pidana umum. Beberapa tersangka itu bilangnya kalau dia itu pertama dikasih gratis, ada modalnya Pak Bayu ya. Kasih modal, jadi ada semacam free trial. Oh iya. Biasanya dari situ, ketika dia free trial, dia coba sebagai pelanggan pertama, bahasanya mungkinnya gitu. Pasti dia mendapat keuntungan yang fana. Misal dia sengaja dikasih saldo sebesar 1 juta, kemudian dengan mudahnya dia hanya pencet-pencet tanpa berpikir, tanpa memikirkan analisis resiko atau kalau saya pencetnya sekarang atau nanti bagaimana. Iya. Dia cuma pencet, dapat 3.000, dapat 4.000, dapat 5.000, naik 1 juta bisa, naik 2 juta, naik 3 juta. Padahal angkanya fana, angkanya cuma menyenangkan aja, nggak bisa ditarik. Betul. Kalau mau tarik gimana? Ayo depo dulu nih, masuk dulu jadi pelanggan beneran. Nah dari situ berlanjut, kembali lagi rungkat. Iya, oke. Nah, kalau tadi Adila lihat tuh datanya juga salah satu yang paling tinggi itu kan dari kayaknya dari boomer deh ya, di rentang usia 30 sampai 50 tahun yang mana kalau ngelihat boomer sendiri, boomer ke atas itu kan sepertinya agak lumayan susah gitu harusnya untuk mengoperasikan yang namanya handphone gitu. Tapi gitu ya. Mungkin karena judi online ini sendiri menawarkan fitur yang mudah untuk dimainkan gitu, jadi mereka akhirnya angkanya termasuk angka yang tinggi gitu sebagai pemain judi online. Belum lagi kalau Adila pribadi sih Pak, kadang ngelihat marketing judi online itu nggak jarang, misalnya di website Facebook nih, Facebook kan biasanya ada ads-nya gitu kan. Nah itu kadang ada promo judi online seperti itu gitu. Bahkan kadang karena AI juga sekarang AI, zamannya AI, jadi sudah bisa kita pasang gambar orang lah, kemudian harusnya orangnya sebenarnya sedang ngapain tapi di AI kan akhirnya seolah dia promosi iya gitu. betul kan, itu apalagi orang-orang tua mungkin melihat
idola tokoh politiknya kayak oh ini nih ada promosinya jadi tertarik gitu Pak. Nah kalau di kejaksaan sendiri itu selain mungkin sosialisasi seperti ini ya, seperti kita sekarang sedang dialog interaktif supaya masyarakat jadi lebih aware, supaya masyarakat juga jadi lebih tahu tentang dampak judi online ini. Dari kejaksaan tuh apa aja yang sudah dilakukan untuk memberantas judi online ini Pak? Nah, jadi kalau dari kami khususnya Kejaksaan Sukamara ya, yang pertama mungkin ya penanganan secara komprehensif mendalam ya kan, sesuai dengan SOP terkait dengan perkara-perkara judi online ini ya kan. Terus selanjutnya mungkin kami melakukan sosialisasi, dan kalau untuk masyarakat mungkin ya, khususnya Kabupaten Sukamara yang pernah melihat ya kan, pernah melihat orang bermain atau masyarakat yang pernah mempunyai masalah hukum atau mengetahui orang-orang yang terlibat tentang permainan judi online ini, mungkin bisa berkonsultasi ke kami ya kan di hotline telepon nomor 0811 1051 2809, atau bisa langsung ke sosmed kita ya. Di mana sosmed kita, Pak Bayu? Kita aktif juga di media sosial lain kayak misalnya Instagram atau di TikTok. Itu kita bisa cari di @Kejaksaan Negeri Sukamara. Itu kita aktif di situ juga. Jadi misal pun dalam media sosial sedang tidak membahas tentang judi online maupun permasalahan hukum lain, kami terbuka. Ya. Kami siap menampung pertanyaan apapun. Kita akan sama-sama diskusi ya di situ. Kita akan mencari jalan keluar bersama, terkhusus untuk masalah hukum yang berhubungan dengan masyarakat. Ini menambah karena mungkin kan seperti ini. Kenapa ada hotline dan kami terbuka di sosmed itu karena untuk sosialisasi mungkin tidak semua bisa datang atau tidak semua bisa mendengarkan. Jadi kami terbuka lah untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sukamara ya kan, yang mau konsultasi hukum atau ada permasalahan hukum ya silakan. Kami hotline kami dan sosial media kami terbuka 24 jam garing 7 hari ya. Kita selalu siap kecuali tidur. Kalau tidur nunggu bangun dulu baru dibalas ya. Terus sama ini tadi, boleh sedikit Mbak Dila kan, mungkin saya tadi tertarik juga yang Mbak Dila bilang ada AI dan segala macam ya kan. Itu memang terlalu luar biasa sih. Jadi kami tuh melihatnya bahwa marketingnya judi online itu kreatif ya, bener-bener kreatif mereka ini. Kreatifnya di mana ya? AI itu mungkin belum digalakkan, belum dilaksanakan penggunaannya di pemerintahan, tapi mereka sudah duluan nih. Betul. Sudah duluan nih marketing judi online ini. Apalagi pernah ada kejadian kalau tidak salah itu memang nggak memakai AI, tapi pemasaran judi online itu menggunakan jasa influencer. Nah, nanti dia influencer apa sekarang tuh ada TikToker ya, selebgram. Nah, nanti dipakai untuk mempromosikan judi online itu. Nah, selain itu juga pernah ada kalau nggak salah situs-situs pemerintahan yang dibajak. Dibajak oleh aplikasi judi online ini. Nah, jadi situs pemerintahan, situs-situs lainnya yang mungkin tidak terpakai atau tidak terperbaharui secara langsung, maka masuk nih hackingnya judi online nih untuk memasarkan atau memarketingkan perjudian online itu bahkan di situs-situs pemerintahan yang tidak terpakai ini. Itu beberapa banyak contohnya tuh Mbak. Iya, kalau sepengalaman Adila sih dulu kadang tuh kalau ya biasa lah dulu zaman anak sekolah nonton film bajakan ya, kadang masuk websitenya, cuman sekarang udah enggak karena sekarang udah ada penghasilan sendiri jadi bisa lah langganan aplikasi premium. Cuman kalau dulu itu ketika nonton film hobi buka website film yang bajakan itu tuh penuh banget dengan iklan-iklan judi online. Kalau kita pintar tahu caranya udah pasti kita bisa menghindari untuk tidak ngeklik ya, tapi kadang tuh sangat mengecoh sekali Pak ini websitenya tuh. Jadi kadang udah ngeklik minta keklik lagi. Bahkan kadang tulisannya yang ini klik untuk download padahal klik untuk ke website judi online tersebut. Benar. Jadi memang tingkat manipulatifnya terlalu kreatif. Nah, gitu dia. Jadi itu juga tuh Mbak Dila tuh dengan saking kreatifnya promotor tadi. Coba kalau Mbak Dila sadar, pasti iklan-iklan judi online itu warnanya mencolok. Iya. Terus klip kadang gambarnya kakek-kakek nih, kakek kita semua ini. Nah, mungkin itu juga tuh salah satu penyebab kenapa secara data tadi yang sudah kita sampaikan
pemain judi itu juga ada yang usianya lebih dari Anak-anak, 50 bener. ataupun anak-anak. Kan dia benar tadi tertarik. Ini gambarnya lucu, kakeknya senyum, panggil nih kakeknya. Nah dari situ kita tertarik, kita pencet, masuklah kita dalam lembah durjana itu. Menurutnya game rupanya aplikasi Iya, judi online ya. Judi online, enak pilih-pilih uang jadi uang. Iya karena jujur Adila sendiri tuh pernah kadang beberapa kali kalau misalnya diminta bantu sama orang yang lebih tua gitu untuk apa gitu di HP-nya terus nggak sengaja kelihat ada aplikasi nih dan Adila tahu tuh ini aplikasi judi online nih. Dan kadang kayak sulit aja gitu untuk Bapak main judi online. Bapak menang nggak? Coba tanya gitu. Astagfirullah. Wah, nanti Takutnya nanti malah Adila yang diajak buat join Mbak Adila sini. udah diajak join, kami tindak lagi kan. Nah itu kalau di kasusnya di kehidupan sehari-hari itu kalau dari kejaksaan nih mungkin Pak Budi atau Pak Bayu, gimana sih cara kita untuk sebagai masyarakat yang mungkin anak muda apalagi yang tahu ketika ada orang tuanya atau teman seumurannya yang bermain judi online untuk mengingatkan gitu bahwa judi online itu adalah sesuatu yang dilarang di Indonesia. Kalau kita ya, tentu untuk kebiasaan-kebiasaan yang sesuatu yang candu ini tidak bisa dipaksakan. Karena jika dipaksakan pasti akan membalik dan melawan. Iya betul. Pasti akan menolak dia untuk kita selalu ingatkan. Kalau kita biasa, selain dengan tadi dengan materi-materi sosialisasi, kita juga pasti akan menjelaskan dampak-dampak lain yang terkait. Misal dengan adanya judi online, bisa nanti berlanjut ke pinjaman online. Pinjaman online nanti di dalamnya pasti memasukkan data kontak darurat. Betul. Pribadi. Biasanya secara tidak sadar kita memasukkan kontak darurat orang terdekat. Betul ya. Yang mana itu harusnya yang paling mendukung kita malah jadi musuh kita pada nantinya. Betul. Sudah merusak ekonomi, merusak hubungan keluarga baik, dia sudah tidak punya pilihan. Melakukan lagi tindak pidana, merusak dirinya sendiri akhirnya. Dari situ sudah tidak punya relasi, tidak punya pemasukan, tidak punya kesadaran, turunlah tingkat ekonominya. Itu yang biasa terjadi seperti itu. Iya. Nah, kalau untuk penjuninya sendiri tadi Pak kan walaupun aturan hukumnya penjudi itu sama dengan yang jadi bandar atau apa, tapi kan kayak tadi ancamannya sama. Ancaman pidananya berbeda-beda. Oh, ancaman pidananya tapi berbeda tetap konsentrasinya itu ya mereka dipidana penjara. Oh ya, dipidana penjara. Nah, apakah nanti penjudi ini kan jadinya kecanduan? Nanti tuh ketika mereka mungkin sudah terjerat, sudah di penjara, ada langkah-langkah seperti misalnya secara mental mereka akan diberikan apa ya? Kayak Rehabilitasi. psikologisnya gitu, Ya, secara apa rehabilitasi gitu ada nggak sih Pak? Nah, Karena kan itu masuknya kecanduan kan? Ya memang mungkin itu nanti ranahnya di lembaga pemasyarakatan Mbak. Karena Oh, mereka kan oke, begitu dipidana menjalani hukuman di sana. Ya, setahu saya ini secara umum ya, mungkin tidak secara spesifik. Ya, di sana mungkin ada kegiatan agama, Oke. ada kegiatan kerajinan, ada konseling mungkin ya kan. Jadi lebih ke pada saat mereka menjadi pidana ke lembaga pemasyarakatannya, di sana mereka dibina, dididik supaya tidak menjadi kecanduan lagi dan bisa kembali ke masyarakat. Oke, nah ini mungkin pesan-pesan terakhirnya nih dari Pak Budi dan juga Pak Bayu kepada masyarakat, terutama soal judi online. Oke, sampai satu nih ya berarti ya. Boleh, Terakhir nih. satu-satu, Baik, ya. terakhir nih. Kalau saya jauhi judi, perjudian merusak keluargamu. Iya, oke. Terus kalau Pak Bayu, Kalau dari Pak Budi tadi mengenai khusus judi online, saya akan pesan-pesannya untuk yang umum aja. oh yang umum, oke. Kenali hukum, jauhi hukuman. Kalau udah tahu hukumnya jauhi ya hukumannya ya. Oke. Nah, Jreng Mania juga dan masyarakat yang mendengarkan pagi hari ini tentunya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Budi, Pak Bayu mengenai judi online, bahaya, dampak buruknya, kemudian aturan-aturan hukum yang ada yang tentunya kalau kita udah terjerat, kita sudah kecanduan, itu akan sangat membawa dampak negatif, nggak ada positif-positifnya Nggak ada sama sama sekali. sekali. Nah, buat masyarakat juga tadi Pak Budi sudah memberikan informasi
informasi, bisa untuk masyarakat umum khususnya di daerah Sukamara ya yang punya masalah hukum itu menghubungi layanan nomor telepon Kejaksaan Negeri Sukamara di 08 11 1051 2809 atau langsung ke media sosial Kejaksaan Negeri Sukamara. Ada Instagram dan juga TikToknya ya Pak ya. Siap, Oke. Nah terima kasih untuk Jreng Mania dan juga masyarakat yang sudah mendengarkan Radio Jreng pagi hari kali ini bersama dengan Kejaksaan Negeri Sukamara di Dialog Interaktif Jaksa Menyapa Bahaya Judi Online. Adila dan juga Pak Budi sama Pak Bayu pamit undur suara di pagi hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Selamat pagi dan Assalamualaikum. Assalamualaikum.